panitia dokumentasi dan dewan juri yang ada di tengah saya dan para peserta yang luar biasa, kita berikan takbir bersama-sama. Takbir. Kurang keras. Takbir. Kurang keras. Takbir. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, kemarin, mungkin beberapa tahun kemarin, bertepatan pada 17 Juli 2015, saya mendengar kabar bahwasanya umat Islam yang berada di timur sana. Umat Islam di mana? Di timur sana. Siapa mereka? Jadi umat Islam di Papua. Saya mendengar kabar bahwasanya umat Islam di sana berteriak, tolong, tolong. Mereka lari tanggung langgang. Mereka lari. Kemana mereka lari? Ke Koramil. Tanggal 17 Juli bertepatan dengan Idul Fitri, hari raya kebanggaan umat Islam. Hari raya di mana semua orang berbahagia, bersumringah seperti dewan juri yang ada di depan saya. Sumringah semua. Akan tetapi pada saat semuanya bergembira, semuanya bersumringah, semuanya makan opor, semuanya sedang bersalam-salaman dengan keluarga, tapi mereka tunggang langgang menuju Koramil dan mengadukan bahwasanya, Bapak, masjid saya, masjid kami dibakar, Bapak. Masya Allah. Masjid tempatnya orang-orang beribadah dibakar, hangus, dan mereka semua tidak bisa sholat. Naudzubillah. Saudara-saudara sekalian, setelah terjadinya kasus tersebut, kasus apa saudara? Kasus Tolikara, di mana saudara-saudara kita di Papua sana, yang mereka telah mengubah diri mereka yang dari jahiliyah, tidak seperti kita yang menggunakan baju bagus, celana bagus, pakai kopiah, semua cantik, semua ganteng. Tapi mereka di Papua sana, sebelum Islam masuk, mereka berada pada masa kejahilian. Mereka, mohon maaf, tidak mengenakan pakaian. Bahkan pakaian mereka mungkin hanya sepotong. Akan tetapi ketika Islam masuk menuju Nusantara ini, begitu luar biasanya Islam mengubah sebuah peradaban menjadi peradaban yang cemerlang, sebagaimana UNY, sebagaimana Muhammadiyah menjelaskan bahwasanya kita berada di abad pencerahan. Maka Islam sebagai agama, sebagai sebuah ajaran, mereka mengubah manusia menuju abad pencerahan. Mereka menuju abad yang maju, sebagaimana kemajuan teknologi sekarang. Maka tidak ada lagi istilah manusia saat ini tidak mengenakan pakaian. Manusia saat ini tidak menggunakan teknologi, akan tapi mereka diajari, mereka digunakan fungsi-fungsinya, mereka sebagai manusia yang berada. Saudara-saudara sekalian, inilah fakta di mana saudara-saudara kita yang berada di Papua sana. Hal ini selaras dengan pernyataan Fardan Garamatan dan saudara-saudara kita yang berdakwah di sana, bahwasanya Islam ini sangat mengubah perubahan masyarakat. Islam sangat menjadi pencerah di Papua sana. Maka inilah kebanggaan kita sebagai umat Islam saat ini, untuk senantiasa berbangga bahwasanya Islam telah mengubah Nusantara ini menjadi Nusantara yang berada, Nusantara yang berpencerahan, Nusantara yang mengubah dunia menjadi dunia yang maju, dunia yang menuju abad pencerahan. Saudara-saudara sekalian, karena itulah berdasarkan surah Al-Hujurat ayat 13, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum
indallahi atqakum. Dengar saudara-saudara, dengar bahwasanya Allah SWT telah menegaskan dalam ayat ini, kalian wahai manusia, ya manusia, hei, sesungguhnya kalian itu wahai manusia diciptakan sebagai apa? Dzakarin wa unta, sebagai laki-laki, ya, rijal wa nisa, sebagai laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkulit, bermacam-macam, akan tetapi tujuannya apa? Ta'aruf, yakni saling mengenal, saling mengetahui satu sama lain, dan tidak ada di situ perpecahan sebagaimana perpecahan dulu ketika Islam belum ada di tanah Arab. Mereka semua bertengkar, mereka semua berperang atas nama suku mereka. Kemudian apa? Allah SWT melanjutkan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian apa? Inna akramakum indallahi atqakum, di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Karena itulah saudara kita di Papua sana, kita melihat mereka yang tadinya tidak beragam, mohon maaf, tidak mengenakan pakaian, bahkan hanya sepotong saja, mereka diluruskan oleh Islam, mereka diajarkan ajaran Indonesia kita sebagai orang yang beradab, betul. Kemudian mereka diajak untuk mandi, ya. UMY semuanya ini luar biasa, ganteng-ganteng, cantik-cantik, semua diajari mandi kan? Diajari. Dan di Papua di sana mereka diajari mandi, mereka senang sekali. Dengan Islam mereka diajari berwudu. Ini luar biasa bagaimana Islam bisa masuk ke masyarakat dan mengubah pemikiran mereka, mengubah perasaan mereka, dan mengubah aturan mereka menjadi aturan yang beradab, aturan yang berpencerahan, aturan yang maju sebagaimana abad 21. Kemudian saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surah Al-Anbiya 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Bahwasanya tidaklah aku utus engkau Muhammad sebagai nabi, sebagai manusia yang paling mulia. Untuk apa tujuannya? Untuk sebagai rahmatan lil alamin. Apa Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebagai rahmatan lil alamin. Apa itu rahmatan lil alamin? Beberapa kalangan ulama menyampaikan rahmatan lil alamin itu adalah jalbul masalih, yaitu mewujudkan kebaikan, mewujudkan peradaban yang baik, mewujudkan peradaban yang maju. Kemudian raddul kemaksiatan, yang dia itu menolak kemaksiatan dan menolak sebagai berbagai kerusakan-kerusakan. Artinya apa? Artinya ketika Islam dibawa oleh para ulama, oleh para dai kita, oleh Hashim Asy'ari, oleh A.R. Fahrudin, oleh berbagai macam ulama masuk ke Indonesia, diberikan, mereka menginginkan Indonesia ini maju dan menjadi negara yang beradab. Karena itulah saya belum menyampaikan topiknya pada pagi ini, tapi saya akan menyampaikan bahwasanya topik saya ini adalah intinya, Islam apakah sebagai ancaman persatuan atau sebagai solusi persatuan. Intinya adalah Islam sebagai solusi persatuan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.